Kang Deddy, Kang Purbaya, tulung bantu untuk supaya BUMN bayar utang ke BJB, karena itu uangnya rakyat Jawa Barat. Kok bisa BUMN malah ngutang sama bank daerah totalnya 3,751 triliun. Wakawak. Assalamualaikum besti love Indonesia kesayangan si akunya. Jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita APBN untuk rakyat, APBD untuk rakyat, BUMN untuk rakyat. Beberapa hari ini terjadi perdebatan Kang Purbaya sama Kang Deddy dan Nyi Iroh penonton. Kang Deddy, Kang Purbaya, yang akur-akur aja bisa diobrolin supaya ada solusi gitu. Kalau posisi Nyi Iroh mah begini aja lah. Nyi Iroh dukung Kang Purbaya karena menurut si akunya juga penting kita mulai perencanaan pembangunan dengan basis data yang jelas. Tapi bukan hanya untuk pemerintah daerah atuh, termasuk untuk pemerintah pusat, kementerian dan lembaga. Yuk dibongkar mana saja anggaran yang mengendap. Seperti informasi dari PPATK, baru-baru ini saja ada sekitar 2 triliun dana bansos yang mengendap. Jadi si akunya ngedukung banget cara berpikir Kang Purbaya dalam perspektif keuangan politik anggaran negara untuk pembangunan. Datanya harus benar. Keren Kang Purbaya. Nah, Nyi Iroh juga ngedukung Kang Deddy. Karena apa? Kang Deddy dan juga pemerintahan daerah lainnya yang sedang mulai menyusun kebijakan pembangunan berbasis data yang akurat, aktual, dan relevan. Kebijakan pembangunan itu, diskusi aku nih sama Kang Deddy, terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Nah, itu membutuhkan data dasar. Lagi-lagi, data dasar sebetulnya ini pemikiran dua orang lancek aku teh sama. Data itu penting untuk kebijakan pembangunan. Program pembangunan itu butuh anggaran, tapi butuh data dasar. Kalau data dasarnya salah, kebijakannya bisa meleset, anggarannya juga bisa entah kemana, pabelit kan itu, ke dia. Tapi di luar itu semua, khususnya untuk Jawa Barat, Kang Deddy, Kang Purbaya, tulung bantu untuk supaya BUMN bayar utang ke BJB, karena itu uangnya rakyat Jawa Barat. Ya, dari 2021 total sekitar di 10 BUMN. Kok bisa BUMN malah ngutang sama bank daerah totalnya 3,751 triliun. Nyi Iroh bacakan, inilah 10 pengutang BUMN kepada Bank BJB. 1. PT Barata Indonesia 89,11 miliar, PT Kimia Farma 950,23 miliar, PT Perikanan Indonesia 96,63 miliar, PT Papros 98,39 miliar, PT Raja Wali Nusindo 403,19 miliar, PT Waskita Karya Infrastruktur 98,94 miliar, PT Waskita Karya 980,8 miliar, PT Wijaya Karya Serang Panimbang 278,58 miliar, PT Wijaya Karya 515,44 miliar, PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak 240,25 miliar. Wahai manusia-manusia Sunda, Kang Deddy dan Kang Purbaya, mari kita kejar itu hutang, jangan sampai dibawa mati. Yang dipinjam dari BJB uangnya pemerintah daerah, kota, kabupaten se-Jawa Barat, dan pastinya adalah uang warga Jawa Barat mayoritasnya begitu. Setelah restrukturisasi, bunga yang tadinya pinjaman itu bunganya 8-9%, bunganya jadi tinggal 1% dari pinjaman itu. 1% aja nggak bayar-bayar. Bagaimana kumaha atuh ya teh? Nah, oleh karena itu aku juga minta diaudit bagaimana proses utang piutang itu terjadi. Apakah benar-benar melalui mekanisme yang sah, atau apakah pemerintah Provinsi Jawa Barat dan direksi komisaris BJB yang lama, bukan yang sekarang, itu terjadi hal-hal yang mustahil. Kebijakan pembangunan pusat dan daerah itu datanya mengacu pada data BPS. Silahkan, apakah data BPS sudah tepat? Oleh karena itu, si Iroh mengajak
Akang nasaha. Bukan akangnya si aku. Kayak mah besti aku lah. Kang Purbaya, Kang Dedi, yuk berjuang bareng, kita dukung Presiden Prabowo Subianto yang juga sangat peduli dengan data negara untuk menerbitkan peraturan presiden tentang sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis data presisi supaya perencanaan pembangunannya benar, programnya benar, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi real serta potensi daerah, dan juga adalah supaya anggarannya tepat sasaran, supaya juga pemerintah daerah atau pemerintah pusat nggak ada yang parkir lagi anggaran diendapkan. Rakyat butuh. Tuh lihat tuh, akhirnya jebakan Batman KDM dan Pak Purbaya tuh kena juga tuh. Akhirnya tuh membuat Gubernur DKI Jakarta Simono kagak bisa berkutik tuh. Mau mundur maju depan belakang atas bawah juga mentok tuh. Akhirnya di Simono tuh ngakuin juga tuh uang 14,6 triliun mengendap di Bank DKI Jakarta. Luar biasa jebakan Batman KDM dan Pak Purbaya itu ya. Bahkan yang lebih parahnya lagi nih, bukan sekedar kepala daerah aja yang kena jebakan Batman Pak Purbaya sama KDM itu, tetapi nih anak-anak abah juga pada kena, pada nongol, pada ikut nimbrung dengan permasalahan ini nih. Padahal mereka nggak tahu ya, di balik layar mah KDM sama Pak Purbaya itu cuman mancing doang jebakan Batman. Di balik layar mah KDM sama Pak Purbaya tuh cuman ketawa-ketawa aja. Mungkin di balik layar mah ya, di belakang Pak Purbaya ngomong ke KDM, Ded, jebakan Batman kita bukan sekedar kepala daerah aja yang kena, tetapi anak-anak abah juga pada nongol, pada ikut nimbrung, pada nyerang elu, Ded, ngejelekin elu, Ded. Terus kata KDM nih, iya bay, pada nyerang gua bay, anak-anak abah bay, tapi pelurunya elu bay, buat nyerang gua, buat nembak gua bay, begitu. Tapi mereka nggak tahu bay ya, kita menggunakan pola permainan catur bay. 3 langkah ke depan kita udah ngebaca, kita udah ngeluarin jurus jebakan Batman ini nih buat kepala daerah. Kita juga udah ngebaca, anak-anak abah pasti nongol, sepik-sepiknya ngebela elu, mendukung elu, lebih percaya ke elu bay, begitu bay. Tuh ya, aslinya mah begitu di balik layar Pak Purbaya sama KDM. Lagian nih ya, daripada ngurusin KDM dan Pak Purbaya nih, mendingan aja anak-anak abah itu cariin kerjaannya tuh buat abahnya, kuli-kuli macul kek, kuli ngaduk kek, kan mayan cepet dapatnya. Yang penting mah halal. Ini mah pengen punya jabatan aja. Lagian zaman sekarang mah susah, partai nggak punya, sama pejabat-pejabat lain dijauhin, dimusuhin, susah zaman sekarang mah. Yang ada juga kuli ngaduk, kuli macul tuh mayan cepege, yang penting halal. Daripada nggak ada kerjaan, nganggur baik tuh, mendingan gitu saran gua nih ya buat anak-anak abah, daripada kalian ikut nimbrung aja nih dengan permasalahan Pak Purbaya dengan KDM. Nggak usah seolah-olah dan seakan-akan mendukung Pak Purbaya dan membela Pak Purbaya. Pendukung asli Pak Purbaya dan KDM mah nggak bakal bisa kegocek, nggak bakal bisa terkecoh dengan adu domba kalian. Pendukung Purbaya dan KDM mah pada cerdas, soalnya sekarang tuh anak-anak abah pada nongol di kolom-kolom komentar gitu, seakan-akan membela dan mendukung Pak Purbaya, lebih percaya ke Pak Purbaya, terus ngejelekin ya KDM. Yah alah, laguan lu udah gue baca semua. Lagian kalian tuh pada senang, gue juga tahu, manfaatin permasalahan dan momentum seperti ini nih Pak Purbaya sama KDM berselisih di luar mah, tapi di balik layar mah mereka cuman jebakan Batman doang. Kalian nggak tahu kan ke situnya mah. Hadeh, gedek banget gua ngeliat kalian tuh. Ada pernyataan lagi atau pertanyaan lagi, itu kalau tidak diumumkan oleh Menteri Keuangan tanggal 17 Oktober 2025, tidak akan itu uangnya dibayarkan, pasti diendapkan. Pembayaran uang pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada para pihak yang menjadi kewajiban pemerintah Provinsi Jawa Barat memang kami lakukan dalam setiap hari berdasarkan tagihan dan kebutuhan. Sehingga sebelum tanggal 17 Oktober pun memang dana 3,8 triliun tidak ada, apalagi 4,1 triliun. Setiap hari
Februari sudah dibelanjakan. Nanti bisa dilihat dari data ini sejak tanggal 30 September 2025 sampai tanggal 16 Oktober 2025 nih rincian dana yang dikeluarkan. Jadi tidak ada pengendapan itu. Uang itu ada yang keluar, kemudian ada yang masuk. Ada yang keluar, ada yang masuk. Yang keluar apa? Pembayaran ke pihak ketiga, kontraktor, kegiatan kantor, bayar listrik, bayar air, kemudian belanja untuk pegawai, belanja untuk tenaga outsourcing, belanja-belanja kepentingan lainnya yang bersifat layanan publik dan kepentingan pengelolaan birokrasi yang istilahnya adalah barang dan jasa. Nah, nanti rinciannya kelihatan. Kemudian ada juga uang masuk, dana transfer pemerintah pusat, pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat. Ini rinciannya. Jadi ini bagian dari transparansi pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat dengan satu pernyataan bahwa tidak ada pengendapan dana baik sebelum Menteri menyampaikan 17 Oktober apalagi setelah. Permasalahan antara Kang Deddy Mulyadi dan Menkyu Purbaya ini sudah selesai ya kawan-kawan. Oleh karena itu jangan sampai termakan dengan berita-berita yang seliweran tapi tidak ada datanya. Mengapa? Karena ya sudah selesai. Kang Deddy Mulyadi dan Menkyu Purbaya itu sudah tidak memiliki permasalahan lagi kawan-kawan. Nah, karena ketika dicek sudah selesai. Dan kawan-kawan jangan sampai termakan berita hoax ya. Sekarang masih seliweran tuh mengenai Menkyu Purbaya dan Kang Deddy Mulyadi. Ya beritanya aneh-aneh lah. Menkyu Purbaya ditangkap lah, KDM ditangkap lah, ditangkap sama siapa coba? Aneh-aneh pokoknya. Jangan sampai termakan dengan berita-berita hoax karena sudah selesai ya. Nah, nih sekarang laporan dari Cek Iroh nih. Cek Iroh minta bantuan ke Kang Deddy Mulyadi dan Menkyu Purbaya. Apakah keduanya akan kompak membantu Cek Iroh? Atau Kang Deddy Mulyadi doang yang membantu Cek Iroh? Atau Purbaya doang yang membantu Cek Iroh? Atau tidak kedua-duanya kawan-kawan? Ini masalah hutang ya kawan-kawan. Hutangnya itu besar kata Cek Iroh tuh ya. Kalau kita mendengar penjelasan Cek Iroh, utangnya itu besar sekali kawan-kawan. Jangan lupa tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar ya. Saya Taufik Ahsan pamit mengundurkan diri dan terima kasih.